Kawan, kayaknya layak bila kita bongkar taktik John Hartman yang gagal di AFF 2026. Cerita Timnas Indonesia di Asian Championship 2026 yang kini resmi berganti nama menjadi ASEAN Hyundai Cup memang harus ditulis sebagai sebuah anti klimaks yang menyakitkan. Harapan yang sudah lama dipelihara para fans tetap kandas juga oleh strategi yang belum matang, tidak memahami karakter para pemain. Bagaimana pendapatmu kawan? Yuk simak video ini sampai habis. Berawal dari modal yang sangat meyakinkan, ketika skuad Garuda menyapu bersih 2 laga awal grup A, termasuk pesta gol 5-1 atas Kamboja pada laga pembuka, semua seakan memberi sinyal bahwa era baru di bawah pelatih asal Inggris John Hartman akan langsung berbuah gelar pertama yang selama ini dinanti. Namun semua narasi indah itu runtuh dalam 2 pertandingan terakhir yang menjadi mimpi buruk. Diawali kekalahan telak 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari Bogor pada Senin malam 3 Agustus 2026, lalu ditutup dengan hasil imbang 1-1 yang sangat menyesakan kontra Singapura di Jalan Besar Stadion Kalang pada Jumat malam 7 Agustus 2026. Hasil yang membuat Timnas Indonesia harus finish di posisi ketiga grup A dengan koleksi 7 poin dan gagal melaju ke semifinal, kalah bersaing dari Vietnam dan Singapura yang lolos. Jika dibedah secara taktis, kegagalan ini bukanlah kebetulan, melainkan akumulasi dari sebuah pertaruhan sistem yang belum matang. Hartman datang dengan identitas yang sangat tegas, yaitu formasi 3-4-2-1 dengan filosofi gegenpressing intensitas tinggi, sebuah pakem yang dulu ia pakai untuk meledakkan potensi Alphonso Davies di Timnas Kanada. Di Indonesia, ia mencoba mereplikasi dengan menumpuk trio bek tangguh Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shane Patinama sebagai fondasi. Sesekali Jordi Amat dimasukkan untuk menambah pengalaman. 2 wingback diminta naik sangat tinggi untuk menciptakan overload di sepertiga akhir lapangan. Secara teori, sistem ini modern, namun praktiknya di lapangan justru membuka lubang menganga. Saat melawan Vietnam, Hartman sendiri mengakui timnya kalah dari segi taktik karena gagal mengembangkan permainan. 2 wingback yang telah turun membuat 3 bek tengah terekspos serangan balik vertikal Vietnam yang sangat cepat. Dan Hartman pun mengakui timnya memberikan gol yang terlalu mudah kepada lawan. Masalah kedua yang lebih fatal adalah minimnya variasi taktik dan pertahanan yang rapuh. Ketika skema 3-4-2-1 sudah terbaca lawan, tidak ada plan B yang jelas untuk beralih ke 4 back atau mengubah ritme. Tim terlihat monoton mengandalkan umpan silang dari sisi sayap tanpa ada kombinasi di half space yang menjadi ciri khas pemain Indonesia. Puncaknya adalah manajemen pergantian pemain yang menjadi sorotan tajam publik. Pada laga hidup mati melawan Singapura, di mana Garuda butuh 1 gol kemenangan untuk lolos, Hartman baru memasukkan striker Jens Raven dan fullback Mitchell Bakker pada menit ke-89. Sebuah keputusan yang dikritik habis oleh Coach Justin karena dinilai terlalu terlambat untuk mengubah jalannya pertandingan. Bagaimana mungkin seorang pemain diharapkan menjadi penyelamat hanya dengan sisa waktu 4 menit ditambah injury time ketika lawan sudah parkir bus dengan 10 pemain di kotak penalti? Namun kita juga harus adil melihat konteks skuad yang pincang sejak awal. Kegagalan di Piala AFF 2026 tidak lepas dari keterbatasan komposisi pemain karena Hartman harus bekerja tanpa pemain abroad seperti Jai Itzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Emil Audero, Ole Romeni, dan Justin Hapner yang tidak dilepas klubnya karena turnamen ini digelar di luar kalender resmi FIFA. Hartman sendiri mengaku pasrah para pemain di Eropa tidak bisa membela Garuda dan harus berjuang dengan pemain yang ada. Disinilah komentar Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi kunci untuk memahami arah kebijakan federasi. Menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia dalam proses regenerasi yang sedang dilakukan bersama John Hartman dan tim yang ada di Piala AFF ini bukanlah tim fullnya Indonesia. Ia menegaskan tim yang turun bukan kekuatan terbaik karena banyak pemain di Eropa tidak bisa berpartisipasi. Meski begitu, Erick tidak menutup mata atas kekecewaan publik. Ia secara resmi menyatakan terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship 2026 dan menegaskan kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan termasuk FIFA ASEAN Cup, FIFA Matchday, dan Piala Asia 2027. Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa masa depan Hartman masih akan dievaluasi total oleh PSSI. Bahkan tagar #JHOut atau John Hartman Out sempat menjadi viral di media sosial sebagai bentuk protes karena supporter merasa tidak ada pola permainan yang jelas. Para pengamat sepak bola nasional pun terbelah dalam menilai. Sosok pengamat yang dikenal kritis, Tommy Welly atau Bung Tawel, menuntut evaluasi keras terhadap timnas usai kegagalan tersebut dan bahkan mengancam soal dugaan pemain titipan. Ia juga secara khusus mengkritik kontribusi pemain naturalisasi Eliano Reydens yang dianggap tidak efektif baik dalam menyerang maupun
pun bertahan. Sementara pengamat Bung Harpa mempertanyakan pemahaman Hartman terhadap dinamika sepak bola ASEAN yang keras dan cepat. Di sisi lain, ada suara yang lebih moderat dari founder Save Our Soccer Akmal Marhali yang menyebut hasil ini bagian dari proses pembentukan skuad dan menggarisbawahi bahwa Piala AFF yang tidak masuk kalender resmi FIFA tepat dijadikan ajang uji strategi dan kedalaman tim. Senada dengan itu, pengamat nasional Anton Vanjoyo justru melihat hasil tersebut sebagai bagian dari proses menuju target yang lebih besar, yaitu Piala Asia 2027. Dan sejak Hartman menangani tim pada Januari 2026, ia selalu menegaskan bahwa tolak ukur utama adalah Piala Asia, bukan Piala AFF. Sementara legenda Luciano Leandro memberikan catatan paling tajam dengan mengatakan, setelah kegagalan ini, John Hartman harus melakukan evaluasi yang sangat serius, bukan hanya terhadap taktik, tetapi juga proses pemilihan pemain. Pada akhirnya, kegagalan di AFF 2026 ini menjadi cermin telanjang bahwa sistem gegenpressing 3-4-2-1 tanpa kedalaman skuad yang mumpuni, tanpa pemain abroad sebagai penyeimbang, dan tanpa keberanian melakukan pergantian cepat serta plan B yang variatif, hanya akan membuat Garuda terlihat gagah di awal turnamen, lalu kehabisan bensin di tikungan terakhir. Kini, semua mata tertuju pada evaluasi PSSI dan apakah Hartman mampu menjadikan FIFA ASEAN Cup pada September hingga Oktober 2026 mendatang sebagai ajang penebusan untuk membungkam kritik dan membuktikan bahwa proyek jangka panjang menuju Piala Asia 2027 dan mimpi Piala Dunia 2030 masih berada di jalur yang benar. Nah, ini tadi ulasan bedah strategi John Hartman jelang FIFA ASEAN Cup. Semoga Anda terhibur ya. Terima kasih sudah menonton video ini.